wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Aprilianti Arisman dengan NIM B100195156, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengaturan sumber daya alam di bidang mineral dan batu bara. Selamat menyaksikan video saya. Pengaturan sumber daya alam minerba. Sumber daya alam terbagi dalam beberapa sektor. Salah satunya ialah mineral dan batu bara. Di dalam pengolahan pertambangan mineral dan batu bara, tentunya dibutuhkan sebuah pengaturan. Pengaturan mengenai mineral dan batu bara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Baiklah, di sini kita akan membahas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sebelumnya, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Tetapi untuk mengatasi tantangan dan menyelesaikan masalah dari sektor pertambangan 11 tahun terakhir, maka undang-undang tersebut harus direvisi. Karena jika tidak direvisi, undang-undang mineral dan batu bara yang lama akan menimbulkan seperti yang pertama, tidak ada penegasan kewajiban investasi. Yang kedua, kerusakan lingkungan tidak terkendali. Yang ketiga, permasalahan antar sektor dengan kehutanan. Yang keempat, hilangnya manfaat ekonomi bagi negara. Selanjutnya kita akan membahas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Undang-undang ini terpilih atas 4 klaster. Klaster yang pertama ialah perbaikan tata kelola pertambangan nasional. Yang kedua, keberpihakan pada kepentingan nasional. Yang ketiga, kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi. Dan keempat, pengelolaan lingkungan hidup. Pengertian mineral. Mineral ialah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 3 hal krusial yang akan terdampak akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Krusial pertama, dari sisi ekonomi dan tata kelola. Undang-Undang Minerba baru ini malah akan menghadirkan resentralisasi kewenangan baik dari aspek perizinan maupun pengawasan. Padahal, kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat di daerah sekitar wilayah pertambangan. Dari sisi sosial, tanggung jawab sosial pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus terhapuskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini, sehingga justru akan memperparah kondisi sosial ekonomi di masyarakat. Dari sisi lingkungan, dalam hal lingkungan dan pengelolaan tambang, juga ada hal-hal yang kita prihatinin. Untuk urusan pengelolaan lingkungan itu, pemerintah terkesan sekarang ini terlalu memihak kepada perusahaan tambang untuk tidak terlalu memaksakan atau melakukan reklamasi bagi pertambangan yang telah selesai, dan itu akan dijadikan atau dialihkan kepada pihak ketiga. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.